Halo Tribuners, ketemu lagi di acara Tribun Jogja, melanjutkan obrolan kita dengan BPJS Kesehatan. Kali ini kita masih dengan tema yang sama, 1 dekade program JKS, BPJS Kesehatan kuat, berkualitas untuk Indonesia yang semakin sehat. Saya kedatangan tamu yang sama dengan episode yang kemarin. Ada Bapak Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jakarta, Bapak M. Idhar Aris Munandar. Ketemu lagi, Pak. Siap, Mas Sigit, luar biasa. Semoga tidak bosan-bosan dengan kami. Wah, semakin sehat, Pak. Saya ketemu dengan Alhamdulillah. juga tamu yang sama, ada Ibu Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, ada Ibu Irna Dihaikawati. Ya, Sehat selalu, Ibu. Sehat, Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol lagi terkait program JKN GIS gitu ya. Kemarin kita sudah di episode yang lalu kita ngobrolin banyak hal. Kita akan melanjutkan lagi karena masyarakat itu sekarang sudah kalau misalkan bahasa saya agak kurang tepat begini, sudah nyandu ya, dengan BPJS Kesehatan nyandu, tapi untuk kehidupannya lebih sehat, bukan karena mereka sakit karena ini. Bapak Ibu, Pak Aris Munandar dan Ibu, saya mau ngobrolin lagi terkait program JKN GIS gitu ya. Kita sudah kemarin dari dasar hukum, kemudian kepesertaan hak dan kewajiban, fasilitas kesehatan dan lain-lain. Kemudian yang ingin saya tanyakan sebenarnya ini pertanyaan ganjil yang dari episode kemarin gitu. Mau saya tanyain itu terkait ini kepesertaan untuk keluarga, khususnya suami dan istri gitu ya, yang sama-sama bekerja. Itu kan kalau karyawan ya istilahnya ya, itu secara otomatis menjadi peserta. Betul. Kemudian kalau salah satunya sebenarnya nggak jadi peserta, bisa menanggung istri atau suami dan anak-anaknya ya. Iya. Bagaimana kalau kemudian mereka sama-sama bekerja? Baik. Itu bagaimana? Secara kepesertaannya bagaimana? Ibu, monggo. Ya. Kalau suami istri sebagai pekerja ya, Iya, pekerja. Untuk Nah, terkait ini kepesertaan gimana? tergolong sebagai kepesertaan PPU, pekerja penerima upah, di mana di sana ada kontrak kerja antara pemberi kerja dan pekerja, dan di sana ada iuran ya, jadi gaji. Nah, untuk menjadi peserta JKN di dalam ini adalah PPU, maka yang berkewajiban mendaftarkan adalah si pekerja, pemberi kerjanya. Jadi sama-sama didaftarkan. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah pemberi kerja. Jadi kalau suami istri bekerja, maka sama-sama pemberi kerja perusahaan suami itu wajib mendaftarkan pekerjanya, kemudian istrinya juga wajib didaftarkan. Jadi sama-sama. Jadi pemberi kerjanya dalam hal ini adalah berkewajiban, dan kewajiban adalah pemberi kerja. Semuanya didaftarkan. Ya, bagaimana kemudian dengan anak-anaknya, Bu? Ini kepesertaannya bisa ikut salah satu atau bagaimana? Iya, salah satu. Mana misalnya gini, ada suaminya gajinya lebih besar, misalnya haknya di kelas 1, sedangkan istrinya haknya misalnya hanya di kelas 2 itu. Mending maka kelas boleh 1. ya. Dan tapi haknya nanti jika akses layanan misalnya rawat inap, sama-sama ini boleh memanfaatkan hak yang lebih tinggi. Seperti itu. Walaupun istrinya tadi kelas 2. Maka jika nanti dilingkan, diinformasikan kepada kami, haknya menjadi kelas 1, seperti itu. Si istrinya? Iya. Waktu masuk rumah sakit. Iurannya kan beda, Bu, tapi iya, dia. Tetapi boleh jika sama-sama upgrade bekerja, gitu berarti dia. Memanfaatkan memanfaatkan hak yang lebih tinggi, paling tinggi, yaitu di suami. Iya. Bu, kalau misah bisa nggak? Misalkan ini cuman saya berandai-andai aja biar masyarakat semakin paham. Anak yang pertama kepesertanya ikut bapaknya, anak yang kedua ikut ibunya gitu. Kira-kira bisa nggak? Itu sebaiknya jadi satu ya. Jadi ikut mana yang salah satu. Karena haknya toh sama. Jadi walaupun mungkin punya pengennya sini dipisah gitu ya. Kami dasarnya tadi ya sudah kami sampaikan bahwa kami sudah link dengan kependudukan capil. Ya, itu pasti kami akan melihat nanti dari sisi kartu keluarganya, misalnya ini suami, istri dan anak-anaknya, seperti itu. Bu, kalau
kalau peserta itu sebagai karyawan kan ibu atau bapak ya, monggo yang mau menjawab. Peserta sebagai karyawan otomatis pemberi kerja yang mendaftarkan. Kalau peserta mandiri itu inisiatif sendiri mendaftarkan. Itu syaratnya apa aja ya? Mungkin Kalau peserta mandiri ya? Ya. Kalau peserta mandiri yang pertama adalah mendaftarkan, kami sarankan ya, sesuai dengan kemampuan saja. Karena di sana ada konsekuensi adalah membayar iuran rutin setiap bulan. Ya harapannya jangan sampai putus ya. Nanti kalau kendalanya kalau putus pasti nanti ada effort lagi. Nah, tadi yang mendaftarkan ya. Jadi mendaftarkan tadi seluruh anggota keluarga, kemudian membayar iuran. Jadi membayar sendiri. Syaratnya KTP kakak. KTP kakak aja ya. Cukup itu saja. Bagaimana kemudian dengan KIA? Pakai anak yang belum punya KTP, pakai KIA? Iya. Baik. Termasuk bayi yang baru lahir? Kalau bayi lahir nanti selama belum tadi mengakses didaftarkan ke Dukcapil itu nama ya maksimal itu hanya 3 bulan, itu nanti menggunakan nama bayinya. Jadi nama bayi si ibunya. Tetapi harapan kami jangan sampai 3 bulan. Nanti ada dampak resikonya, yaitu mengenai validitas data, dipastikan bahwa si anak itu daftar nanti biasanya akan dinonaktifkan sejenak. Sebagai contoh kalau ada PBI, kemudian tadi yang penerima bantuan iuran, kemudian yang peserta penerima upah tadi ya, yang perusahaan itu setelah 3 bulan harapannya si bayi ini sudah didaftarkan ke Dukcapil sudah punya identitas ya. Ya, akte kelahiran ya sudah dicantumkan, kemudian di kakaknya juga sudah dimasukkan. Kalau belum berarti ikut ibu. Iya, nama bayi ya. Iya, nama bayi. Tapi kasarannya bayi lahir ngowek bisa langsung ya sebenarnya, tapi ngikut ya karena belum punya data kependudukan. Geng. Kalau untuk itu berarti sama, tergantung kelas-kelasnya ya. Untuk iurannya ya. Geng. Kalau untuk kasus-kasus yang bukan kasus sih saya, kepesertaan mandiri gitu. Bukan pesertaan. Jumlah kepesertaan mandiri di DIY gitu. Misalkan dihitung dari jumlah, ada nggak sih Pak data dari masyarakat yang tidak berstatus sebagai karyawan, artinya dia mandiri kemudian belum terdaftar sebagai peserta BPJS atau peserta JKN KIS itu. Ada nggak Pak kalau data di DIY gitu Pak? Iya. Kalau kita melihat data, tadi sudah saya sampaikan Mas Sigit bahwa kepesertaan kita di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu sudah 100,15. Artinya begini, sebenarnya sudah masuk dalam program JKN semua. Cuma PR-nya kita bukan masalah dia belum daftar, tapi keaktifan peserta. Jadi tadi sudah disampaikan. Parameternya apa itu Pak? Keaktifan itu Pak? Jadi keaktifan peserta itu peserta yang sudah mendaftar dan terus aktif membayar iuran. Nah, tadi sudah kita sampaikan ada sekitar 88% yang aktif. Dari 100% itu ada 88% yang aktif. Kita masih ada PR sekitar 11 atau 12% yang tidak aktif. Bagaimana kita menanggulangi yang tidak aktif ini? Kita persuasif proaktif. Misalnya dari kami BPJS Kesehatan, kita akan mengecek lewat nanti kan kita dibekali dengan data-data yang ada, kita akan minta izin ya kepada peserta JKN. Kita juga dalam tanda petik menelepon peserta JKN, mengingatkan lewat namanya telecollecting kita. Ada nanti nomornya tertentu yang terhubung dengan peserta JKN, mengingatkan peserta JKN untuk untuk membayar iuran supaya biar nggak masuk ke non-aktif tersebut. Jadi kita menanggulangi di awal. Kemudian bagi peserta yang sudah non-aktif ini, kita nanti tetap kita akan telepon kapan kita akan peserta itu membayar iuran. Nah, pasti ada pertanyaan, kalau dia berat gimana pembayaran iurannya? Makanya kita ada program namanya rehab, rencana bertahap untuk pembayaran iuran. Jadi bagi peserta yang kalau nggak salah lebih dari 3 bulan ya Mbak Ella ya, kalau nggak salah lebih dari 3 bulan. Itu nunggak berarti Pak? Ya, menunggak betul. Izin, makasih Mas Sigit. Jadi menunggak lebih dari 3 bulan, dia bisa mengikuti namanya cicilan untuk pembayaran. Kalau di perbankan restrukturisasi gitu lah. Iya, semacam itulah. Jadi nanti dia akan bertahap untuk membayar cicilannya. Kalau dia menunggaknya berapa bulan, nanti tergantung. Maksimal kalau nggak salah 12 bulan untuk 24 bulan. 24 bulan. Maaf, 24 bulan. Jadi maksimal sampai 24 bulan. Nah, nanti
tergantung pada si peserta itu kekuatannya sampai berapa untuk bisa melunasi dari program yang dia pilih, misalnya kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 tersebut. Kami juga ada teknik yang lain, Mas. Jadi kami yakin misalnya ada orang yang berpindah, misalnya dulu dia PBPU mandiri, yang mandiri terus berubah dia sudah bekerja. Nah, ini kita edukasi dengan teman-teman HRD dan lain sebagainya untuk bisa peserta ini bisa didaftarkan. Jadi jangan sampai dia disuruh membayar sendiri. Karena tadi sudah disampaikan oleh Mbak Erna bahwa sesuai dengan undang-undang pekerja dan pemberi kerja itu 4% dan pekerja harus 1%. Dan ini jauh tanda petik lebih murah daripada peserta dia mandiri. Karena kalau kita hitung-hitungan saja, anggap aja kita paling tinggi kelas paling rendah ada 42.000. Kalau dia kalikan dengan 5, sekarang satu keluarga 5, sudah hampir 40.000 kali 5 sudah 200 ribuan. Tapi kalau misalnya dia memakai pekerja penerima upah, maka 4%. Misalnya gajinya dia kira-kira estimate 1 juta sekian lah, maka dia diambil 4%-nya itu sekitar 70 atau 80.000, dan peserta itu cuma membayar 12 ribuan sekian. Tentu jauh lebih murah daripada yang peserta mandiri. Makanya ini kita edukasi di sana. Intinya cuma satu, agar peserta ini tidak nonaktif karena menunggak. Tadi terima kasih Mas, saya sudah dapat insight yang tidak. Jadi dia tidak menunggak. Tapi kalau bagaimana memang dia tidak mampu sama sekali, maka ini yang kita haturkan, minta bantuan kepada pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat untuk bisa dimasukkan ke dalam program itu ya, ikut APBD ya. APBD dan APBN ya. Seperti itu, Mas. Gitu. Ya. Peserta menunggak, saya nyebutnya apa ya? Peserta yang menunggak. Itu kan tentu alasannya beragam ya. Alasannya beragam, termasuk salah satunya mungkin soal kemudahan pembayaran. Sebenarnya mungkin karena yang tersedia banyak gitu. Tapi mungkin karena dia punya HP tapi HP-nya juga tidak support gitu. Terus kemudian misalkan mau ke ATM juga jaraknya jauh gitu. Nah, itu untuk problem-problem begitu, kalau dari BPJS Kesehatan solusinya bagaimana? Jadi sebenarnya kita udah preventif dulu untuk peserta mandiri. Kalau pekerja penerima upah gitu sudah jelas ya. Karena nanti langsung otomatis dipotong. Tapi kalau peserta mandiri itu kita backup juga dengan auto debit ya, Mbak Erna ya. Jadi kita wajibkan juga dengan auto debit pada bank tertentu. Jadi kita bukan bikin kesulitan, tidak, tapi kemudahan agar peserta itu ketika betul katanya Mas, kadang kan kelupaan ya, membayar iuran dan lain sebagainya, nanti bisa lewat auto debit itu yang kita preventifnya. Berikutnya, bagi teman-teman yang lain, bisa kita ingin membayarnya di mana nih, kayak tadi tempat-tempatnya, kita sudah menggandeng luar biasa ya dengan perbankan, dengan agen perbankan di Briling lah contohnya merek itulah. Jadi kita sudah bekerja sama dengan agen-agen yang seperti itu untuk bisa mendaftarkan jadi untuk iurannya. Juga kita mohon maaf, kantor pos juga ya. Kalau tidak salah kantor pos, Indomaret, Alfamaret itu sudah kita kerjasamakan. Jadi insya Allah Mas sudah menjangkau sampai ke lini yang paling dalam di masyarakat. Apalagi toko modern sekarang sampai ke pelosok-pelosok ya. Betul. Mas, artinya mustahil untuk kemudian akses kesulitan melakukan pembayaran itu kayaknya hampir bisa. Betul. Saya mau ngomongin soal PNS ASN lah sekarang sebutannya, para negara. Itu kan kemudian dia pensiun. Nah, ini secara otomatis dari pemerintah setempatnya atau dia secara pribadi harus melapor ke ini untuk terkait kepesertaannya. Baik, untuk aktif kemudian pensiun gitu. Kalau dari sisi iurannya pun itu sudah otomatis dipotong, namun beda lembaga. Kalau dulu ASN oleh pemerintah daerah ataupun pusat masing-masing. Nah, begitu pensiun, maka pengelolanya adalah PT Taspen, Asabri. Nah, namun dalam hal ini adalah peralihannya ini dari aktif ya, PNS aktif menjadi pensiun itu diwajibkan untuk memperbarui data. Jadi kami ada sistem mekanisme rekon di manakala yang sudah
PN aktif yang sudah Mm-mm. pensiun tidak dilaporkan, maka nanti biasanya akan dinonaktifkan sementara ya. Karena nanti ada pelaporan, harusnya ada pelaporan. Jadi nanti akan dipindahkan seperti itu. Karena dari ada rekod itu bahwa kami misalnya dengan pemerintah daerah ada ASN 1000, maka di kami pun harus terdaftarnya kan juga 1000. Ya tadi kami tetap tadi di awal ya kami wajib melindungi data masing-masing ini, termasuk nanti hak jaminan kesehatannya. Maka jika tidak dilaporkan, maka akan dinonaktifkan. Loh, ini sudah pensiun. Maka yang pensiun itu melaporkan kepada kami saja. Jadi lapor bahwa saya sudah pensiun. Nah, kepesertaannya nanti kami alihkan. Kami alihkan menjadi statusnya itu PNS aktif, ASN menjadi pensiunan. Ya. Nanti akan kedetek karena kami sudah online dengan fasilitas kesehatan tadi, akan ketahuan nanti bahwa Bapak Ibu pesertanya ini ASN atau pensiunan seperti itu. Itu tentu bisa menggunakan kanal-kanal yang ada di layar kita ini ya, kayak semuanya terbuka. Kalau misalkan saya mau ke kantor cabang itu, apa saja sih yang bisa saya akses layanan di situ? Apa saja? Monggo Bapak Ibu, apa saja kira-kira? Baik, berarti mungkin ditambahkan dari Mbak Erna. Jadi kalau semua sebenarnya layanan mulai dari administrasi, pengaduan, permintaan informasi bisa kita lakukan. Cuma Mas Sigit, kan kadang ada orang yang merasa kalau ke kantor itu nanti lama dan lain sebagainya, maka kita keluarkanlah kanal-kanal tadi. Misalnya kanal lewat aplikasi mobile JKN, kemudian kanal kita BPJS online, nanti yang kita akan sampaikan ke Panewu atau kelurahan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kanal BPJS keliling. Jadi supaya apa? Supaya tidak terlalu banyak banget orang yang berdatangan ke kantor cabang. Karena tidak semua orang senang gitu ya. Jadi mungkin ada orang yang senang dengan sifatnya sendiri ya, mungkin senang berkomunikasi dengan sendiri. Jadi kita lepaskan semua, tidak hanya di kantor cabang, tapi kita juga memberikan informasi ke tempat-tempat lain, termasuk juga dengan Pandawa. Jadi kalau di kantor cabang ya semuanya ada, mulai dari administrasi misalnya ingin pindah vaskes, perubahan data, perubahan HP, kemudian tambah kurang anak, semuanya bisa dilakukan. Tapi sebenarnya ini juga bisa dilakukan di beberapa tadi kanal-kanal yang ada. Nah, kira-kira apa yang tidak bisa dilakukan di online dan harus dilakukan di kantor cabang? Apa-apa? Ada nggak kira-kira? Ya, ada sih. Contohnya gini. Contohnya adalah peserta meninggal. Ya. Dia peserta mandiri tadi meninggal. Kalau dilakukan di contohnya Pandawa tadi, karena harus ada inform concern-nya. Karena kan kalau mandiri itu kan akan terus jika tidak dilaporkan. Biasanya kalau sudah meninggal itu ya, kadang keluarganya lupa itu ya, masih berduka nanti. Nah, sementara kalau tidak diinfokan kepada kami, ini tagihan akan jalan terus nih. Padahal kalau dari sisi kami regulasinya, jika peserta itu akan dinonaktifkan iurannya sejak peserta dulu terakhir ini ya, dari sejak meninggal itu. Maka itu harus ke kantor BPJS Kesehatan. Nanti akan dilakukan rekon data, nanti ada inform concern-nya, harus tanda tangan keluarga dari yang peserta meninggal. Bu, kalau kayak gitu nggak bisa Bu, misalkan karena tadilah kesibukan masih harus ngurusin ini itu, kemudian ketika amit-amit ini ya, ada peserta yang kemudian meninggal dunia di rumah sakit misalnya, saya melaporkannya langsung juga ke rumah sakit itu. Kalau dari sisi meninggal di rumah sakit itu biasanya nanti akan di kami ada aplikasi inasi bisnis ya Pak, yang dari SIPP dari rumah sakit. Jika dia pulang dalam keadaan meninggal, maka otomatis nanti akan nonaktif secara ngeling. Kalau ini yang meninggalnya tidak di rumah sakit biasanya misalnya. Kalau hanya sekedar lapor menonaktifkan supaya tidak tagihan berjalan, itu bisa dilakukan kanal tadi selain di kantor kami. Tapi kalau misalnya lupa kalau pas lewat tadi sampai berbulan-bulan dipikirnya masih peserta padahal udah meninggal dunia gitu. Berarti artinya kalau misalkan di rumah sakit itu sudah di ini kalau meninggal dengan diruat. Selain di itu, kalau misalkan nyun sewu misalkan kan nggak ada yang nggak di rumah sakit gitu, di layanan tingkat lebih ini kayak di klinik misal, itu harus tetap melapor sendiri atau dari situ bisa? Kalau dari klinik, karena kebetulan di sana tidak ada ini ya,
tidak ada mungkin diagnosanya meninggal atau ini, memang harus lapor. Lapor itu kalau hanya sekedar melaporkan supaya saat itu juga ya, supaya iurannya besok tidak kena tagihan-tagihan, ada tagihan, cukup nanti dilaporkan lewat Pandawa tadi, ataupun lewat tadi mobile JKN. Nah itu di menu. Kemudian tetap ngurus nanti ya, tetap harus. Itu ngurus. Belakangnya baru. Yang penting laporan dulu. Iya, betul. Pak, kalau inovasi lagi apa Pak dari BPJS Kesehatan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan atau mengakses lah? Iya. Apa aja Pak yang sedang on progress? Baik. Atau mungkin sudah tapi belum dirilis? Baik. Tadi saya menekankan saja ya Pak. Ya. Jadi nanti yang datang ke kantor cabang itu keluarganya. Jadi nanti dia akan menguruskan kematian dari salah satu keluarganya dari keluarga tersebut. Jadi kenapa itu penting? Karena tadi sudah disampaikan, khawatirnya kalau nggak dinonaktifkan maka tagihan akan terus menggulung terus, betul ya Mas ya. Nah itu. Maaf Pak, kalau kejadian seperti itu Pak, itu penyelesaiannya gimana Pak? Kenapa? Nggak lapor, lupa dan satu hal, dipikirnya masih peserta, nunggak lama, padahal udah meninggal dunia baru lapor. Tunggakannya udah sekian bulan. Itu gimana Pak problem? Nanti ada rekon namanya dengan kami. Jadi kita akan hitung-hitungan kapan, maaf bahasanya, tanpa mengurangi rasa, kapan beliau meninggal dunia. Dan ketika itu kita cut off ya, masuk di sana gitu. Dengan bukti surat kematian. Surat kematiannya tersebut. Jadi sudah simpel seperti itu. Jadi kita, artinya nggak jadi masalah sebenarnya. Yang penting hanya nanti kita ada pelaporan saja. Nanti di dalamnya ada rekon. Nah, tapi bagus lagi Mas. Apa sih sekarang yang menjadi inovasi? Yang pertama jelas kami suka mengedepankan tentang aplikasi mobile JKN. Tadi sudah kita sampaikan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dulu kita mau datang ke fasilitas kesehatan harus menunggu dulu. Betul ya Mas ya. Sekarang siapapun yang ingin mau ke tingkat pertama, dia tinggal mengklik di aplikasi mobile JKN untuk yang tingkat pertama ya tadi. Itu tinggal ngambil nomor antrian di aplikasi mobile JKN. Begitu pula kalau dia dirujuk ke rumah sakit. Dia juga bisa mengantri lewat aplikasi mobile. Ini beberapa JKN. Udah pakai Pak, dan dia merasakan manfaatnya ini. Betul. Teman-teman saya nih. Betul. Sekarang saya ingin menceritakan begini, Rumah Sakit Sarjito dulu full banget. Sekarang kalau Anda melihat ke Rumah Sakit Sarjito, sekarang sudah lega dan peserta JKN sudah menempati pada poli-poli tersendiri. Sudah tertata rapi di Sarjito. Begitu pula dengan rumah sakit yang lainnya yang kami kembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemudahan apapun dalam bahasanya satu genggaman diakses di aplikasi mobile JKN tersebut. Yang berikutnya adalah tentang eye care. Nah ini sebenarnya bukan pada sisi peserta JKN, tetapi pada fasilitas kesehatan. Dulu kalau misalnya si A datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama di kota A misalnya, kemudian dia memberikan informasi, terus dia dicatat oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut, kemudian delalah ya, dia dapat musibah dan dia harus berobat di fasilitas kesehatan fasilitas kesehatan juga sama tapi di daerah B. Dan ketika dia datang, padahal dia tuh punya riwayat penyakit yang aneh-aneh lah, yang kalau dulu dia ditanyain lagi nih Mas Sigit, kamu punya penyakit apa? A, B, C, D dan lain sebagainya. Sekarang dengan eye care JKN di setiap rumah sakit itu bisa dilihat Mas. Jadi diagnosa penyakit tersebut, recordnya ya. Betul, bisa dilihat penyakitnya orang tersebut di seluruh Indonesia, dia pernah berobat di mana. Itu luar biasanya. Jadi si dokter bisa mengetahui, oh tinggal dia ngeklik nomor JKN-nya sudah, tentunya dengan inform consent dengan peserta JKN, dia sudah melihat, oh oke, saya sudah ketemu. Jadi penanganannya jauh lebih cepat. Cepat dan tepat ya. Cepat dan sudah tepat. Ada recordnya. Betul. Terima kasih lagi. Jadi cepat dan tepat terhadap pengobatan si pasien tersebut. Yang berikutnya yang sedang kita luncurkan sekarang adalah Frista. Jadi Face Recognition BPJS Kesehatan. Memindai wajah ya? Ya, memindai wajah. Betul. Ini yang sedang kita kembangkan. Jadi untuk kedepannya, karena revolusi 4.0 sekarang udah bukan lagi 4.0, mungkin 5.0 atau 6.0. Kita harus terus kebut-kebutan terus dengan teknologi yang ada. Dulu sidik jari Mas. Ya. Sekarang face recognition. Jadi kalau sekarang misalnya saya anggaplah kereta api sudah pakai
wajah saja sudah bisa masuk antrian. Kalau kita dua punya tiket, dia sudah bisa masuk ke peron dan lain sebagainya. Jadi kita akan mengembangkan Frista ini tidak hanya nanti di kantor cabang, tapi nanti juga di beberapa rumah sakit yang bekerja sama atau FKTP yang bekerja sama. Itu untuk mendetek kepesertaan. Betul. Nah, ini yang ceritanya mungkin saya akan meluncur agak feedback ke belakang. Jadi makanya kita kalau sosialisasi kepada teman-teman, kepada peserta JKN juga, tolong kartu identitas KTP, kembali ke KTP, kartu identitas penduduk, itu jangan pernah disalahgunakan. Jadi kalau misalnya si A, pakailah dengan nomor KTP-nya si A, karena kita sudah ngeling ini dengan disponible, sudah terangkan, pakai KTP aja kita sudah bisa, asalkan dengan catatan sudah ngeling dengan Dukcapil dan aktif. Nah, yang saya khawatirkan, karena misalnya si A ini terlalu orangnya baik, pinjamkanlah ini kepada orang lain. Anggap saja dia nggak pakai KTP tapi pakai kartu BPJS, kan masih ada, Mas Sigit. Pinjamkanlah ini. Kemudian dia menggunakanlah kartu BPJS itu. Delalah Mas, si B ini meninggal dunia. Iya. Tapi dia memakai nama si A. Maka si A itu pasti akan nonaktif. Makanya saya bilang teman ada hak dan kewajiban, dan bagian kita preventif kepada teman-teman di peserta JKN. Jadi untuk namanya satu identitas, ya identitas Anda saja untuk memanfaatkan pelayanan JKN tersebut. Jadi itu Mas ceritanya. Jadi kedepannya inovasinya nanti kita banyak Mas. Jadi mungkin nanti kita akan kembangkan bagaimana mensimplifikasikan kembali. Mungkin Mas di suatu saat kita tuh kalau ke FKTP nggak usah lagi pakai kartu Mas. Cukup dengan ngeliatin wajah saja. Biometrik ya. Biometrik dan lain sebagainya. Pak, kalau angka klaim di Yogyakarta berapa Pak sejauh ini? Baik, kalau jadi intinya sebentar, saya harus lihat data dulu ya Mas. Apa sih istilahnya klaim ya? Biaya pelayanan kesehatan, biaya pelayanan kesehatan kita. Jadi kalau kita biaya pelayanan kesehatan secara overall, nah ini yang luar biasanya Mas. Kita sudah mencapai, kalau tidak salah di data kami secara DIY ini sudah mencapai 2,3 triliun. Jadi 2,3 triliun. Ini itu untuk selama 1 tahun ya biasanya, per tahunnya, dari sampai year on year gitu ya istilahnya. Year on year. Jadi di 2023 kemarin. Jadi maaf, mungkin sampai bulan Februari ini ya, catatan kami. Jadi bayangkan tuh Bapak Ibu sekalian, itu mulai dari promotif, preventif, kemudian rawat jalan, rawat inap dan lain sebagainya. Itu kita sudah mengalokasikan sekian untuk pelayanan kesehatan. Angka ini naik Pak setiap tahun atau kecenderungannya bagaimana? Jadi kalau angka tadi sudah saya sampaikan bahwa pelayanan kesehatan itu tidak pernah akan turun Mas. Naik terus ya. Tapi bagaimana dari sisi BPJS Kesehatan merasionalkan terkait penjaminan pelayanan kesehatan ini dengan baik dan benar tentunya sesuai dengan aturan dan regulasi. Ini kalau secara nasional? Wah, saya belum dapat. Enggak, itu ya. Saya minta maaf. Ya Pak, kalau dari jumlah itu ada nggak data detail terkait paling banyak apa, misalkan nyun sewu amit-amit lah, kayak misalkan hemodialisa atau misalkan apa paling banyak klaimnya betul. Jadi kalau kita melihat data yang pernah disampaikan ke kami terkait tentang penyakit, itu biasanya rata-rata penyakit katastrofik Mas. Apa itu Pak? Biar masyarakat juga tahu Pak. Baik, jadi penyakit katastrofik itu penyakit yang berbiaya besar. Termasuk tadi HD. HD itu salah satunya. Tapi yang paling besar itu jantung, kemudian stroke, kanker. Namanya itu penyakit katastrofik. Semua kanker. Semua kanker itu penyakit katastrofik. Bayangkan Mas Sigit, orang itu ada 2 jalan ketika mendapatkan pelayanan kanker ini ya, pengobatan kanker, mulai dari radioterapi dan kemoterapi. Kemo itu berarti obat-obatan, dan radioterapi itu biayanya besar sekali. Tadi sudah disampaikan juga ke Mas Sigit, misalnya operasi jantung. Itu pasti ratusan juta. Makanya disebut dengan penyakit katastrofik. HD itu termasuk juga katastrofik. Kenapa, Mas Sigit? Karena ketika orang datang sudah didiagnosa gagal ginjal dan belum melakukan cuci darah, maka itu akan dilakukan seumur hidupnya.
Betul ya Mas Sigit? Ya. Kalau ini. Nah, setiap minggu harus dilakukan 2 kali cuci darah. Ya. Dan Itu normalnya berapa Pak? Kalau misalkan BPJS nggak nanggung itu amit-amit lah. Amit-amit ya. Ya, berapa Pak cuci darah itu? Saya sekali ambil darah? cuci darah aja ya. Ya. Cuci darah itu Mas, sekali cuci darah itu kisarannya 1.500.000 sampai 2 juta atau mungkin di bawahnya sedikit. Per berapa Pak? Per 1 kali. Enggak. Biasanya cuci darah berapa minggu sekali atau berapa bulan? 1 minggu 2 kali. Wah, Itu rata-rata. Anda bisa bayangkan ya, teman. amit-amit lah. Jadi kita amit-amit. Makanya Ya, saya ya sebagai orang BPJS dan juga sebagai warga negara, sekalian tadi komplain saya juga sharingnya saya tuh ya kayak gitu Mas, saya mengikhlaskan tanda petik ya, saya ikut juga membayar iuran. Nah, lebih baik ikhlas Pak. Ya, Iya. nah, sambil saya berdoa ya Allah moga-moga saya tidak Iya. terkena penyakit. Ya, Dan saya alhamdulillah mungkin di antara peserta JKN itu ada bisa yang tertolong oleh kami dan lain sebagainya. Prinsip Tertolong- gotong royong tadi Pak. prinsip dari gotong royong tersebut. Nah, tadi disampaikan oleh Mas terkait tentang biaya-biaya pelayanan kesehatan yang besar tersebut. Jadi kalau di data kami, Mas Sigit izin, sebentar. Ada jenis-jenis penyakit yang tadi katastrofik itu yang luar biasanya mendapatkan pelayanan-pelayanan berbiaya besar tersebut. Jadi yang paling tinggi itu adalah tentunya penyakit jantung sekarang yang berbiaya besar itu. Kedua kalau tidak salah adalah kanker dan diikuti dengan stroke dan HD sebagai ini. Nah itu yang tadi saya sampaikan. Ini yang bahasanya kalau kita tidak tanggulangi di promotif dan preventif akan menular kepada penyakit-penyakit yang dengan berbiaya besar tersebut. Begitu. Pak, kalau untuk ikut campaign masyarakat hidup sehat gitu Pak, dari pihak BPJS ada nggak sih Pak? Maksudnya kan kita harus kembali membalik mindset. Kalau saya sih memilih untuk membalik mindset bahwa kita itu BPJS Kesehatan untuk mengajak masyarakat sehat, bukan untuk mengajak sakit kemudian memanfaatkan BPJS kan. Betul. Justru sebaliknya, malah dengan ini kita adalah mengampanyakan hidup sehat. Kalau misalkan yang sakit kan ya karena tentu nggak semua orang sehat. Betul. Biar ini dipakai untuk orang yang memang ya sudah sakit dan mau dipakai. Ada nggak Pak kalau dari BPJS sendiri upaya-upaya untuk campaign gitu? Iya. Tadi sudah kita sampaikan. Kita harus perhatikan dulu BPJS Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan. Jadi, tabrakan nanti ya, tumpang tindih betul. ya. Nah, BPJS Kesehatan itu pada posisi UKP namanya, usaha kesehatan perorangan, Mas. Ya. Penjaminan pelayanan kesehatan beda. Tapi kita juga membantu teman-teman di Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan lewat UKM ya, usaha kesehatan masyarakatnya. Kita ada namanya Prolanis. Walaupun sebenarnya sudah ini, tapi yang kita lakukan adalah agar si peserta Prolanis yang sudah terdetek DM, hipertensi dan lain sebagainya tidak jatuh kepada penyakit yang berbiaya besar tadi kata topik. Kita maintenance di sana, kita ngadain kegiatan, pemeriksaan, pengobatan dan lain sebagainya oleh FKTP masing-masing. Dan ada edukasinya nanti sekaligus juga dari FKTP tersebut kepada peserta JKN tersebut agar misalnya mengikuti A, B, C, D penyuluhan kesehatan yang diberikan oleh dokter tersebut. Nah, bagian kami di sana, Mas Sigit. Jadi, biar nggak tubrukan sudah ranahnya sendiri ya. Siap, Mas Sigit. Kami juga di Prolanis itu juga ada nanti senam sehat dan lain sebagainya. Itu bagian juga dari kami. Pak, saya tuh pernah dengar janji layanan ya JKN. Apa sih Pak itu Pak? Jadi begini, di teman-teman di FKTP dan salah satu yang bisa menjadi komitmen kita dengan BPJS Kesehatan bersama dengan fasilitas kesehatan. Tadi kan saya sudah sampaikan kepada Mas Sigit bahwa pilar-pilar JKN ini tidak hanya BPJS Kesehatan, tapi ada dari Kementerian Kesehatan yang diwakili juga dengan Dinas Kesehatan, ada juga fasilitas kesehatan dan peserta. Ini sudah ada semua, tetapi ada pilar di mana ada komitmen kita untuk dengan fasilitas kesehatan kepada peserta JKN. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa daya tawar peserta JKN itu kan rendah gitu kan. Nah, akhirnya kita membuat komitmen dengan fasilitas kesehatan baik di tingkat pertama maupun tingkat lanjutan. Jadi ada 7 item kalau tidak salah atau 6 item di rumah sakit dan 7 item di
FKTP terkait tentang janji layanan. Intinya cuma satu, Mas. Kalau saya mengambil itu ada 2 hal yang paling penting dari janji komitmen itu. Tidak boleh ada iur biaya. Tidak boleh lagi, Mas, ada seseorang datang ke rumah sakit terus masih diintiin lagi. Mintain uang lagi, gitu kan. Anda itu udah peserta JKN, maka tolong layani. Yang berikutnya tidak boleh ada diskriminasi. Jangan sampai lagi saya mendengar lagi peserta BPJS sebelah sana, sini pasien umum. Itu tidak boleh ada terjadi lagi seperti itu. Karena sistemnya rumah sakit ini kan sudah ada peserta JKN. Jenengan dengan saya itu jadi apa ya namanya, bukan pemilih ya, jadi peserta yang dilayani oleh rumah sakit tersebut. Gitu ya. Sebenarnya di program BPJS Kesehatan ini kan kalau misalkan ditelaah lagi kan sebenarnya lebih menyetarakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat ya Pak ya. Bahwa nanti ada iuran yang berbeda itu tergantung kemampuan kan sebenarnya. Ya. Pak, kalau misalkan untuk kerjasama dengan fasilitas kesehatan itu sifatnya mengikat nggak sih, wajib gitu nggak sih Pak? Baik. Jadi begini Mas, kalau di undang-undangnya jelas untuk fasilitas kesehatan pemerintah bahasanya wajib bekerja sama, wajib. Kayak yang swasta? Nah, kalau yang swasta bahasanya tuh fasilitas kesehatan swasta boleh bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, tentunya dengan parameter yang ada, begitu. Jadi ketika kita ini sebagai informasi Mas, ketika memilih fasilitas kesehatan untuk bekerja sama dengan kami Mas, bukan asal terima tidak, tapi kita melakukan namanya kalau kayak orang nikah itu saya ingin melihat dulu deh isi dalamannya, assessment gitulah, assessmentnya. Nah, namanya kami namanya credentialing itu. Kita mengkredit apakah fasilitas kesehatan ini sesuai nggak, pertama dengan administrasinya, sesuai. Kalau berikutnya adalah STS dan SDM-nya di sana, sumber daya sarana dan manusianya di sana, apakah udah sesuai tidak? Karena 2 hal ini penting banget, karena nanti fasilitas kesehatan ini akan memberikan pelayanan kepada peserta JKN. Jadi kami akan memberikan fasilitas kesehatan yang terbaik buat peserta JKN kita. Bukan lagi yang abal-abal, maksudnya dalam artian tidak sesuai dengan artinya nggak sembarangan juga ya. Tidak sembarangan juga, betul, tidak abal-abal, betul. Harus ngasih fasilitas kesehatan yang memang bisa membantu peserta ya. Gitu. Betul, jadi bisa melayani peserta JKN itu secara paripurna, Bu. Kamar apa aja Bu yang menjadi tanggungan BPJS? Obat-obatan? Obat paten? Enggak ya? Nah, ingin saya terangkan. Jadi sekarang apa sih yang tadi manfaat yang tidak dijamin? Manfaat yang dijamin itu mulai dari administrasi Mas. Jadi peserta itu datang dapat surat eligibilitas SEP dan lain sebagainya, sampai dia dapat obat-obatan dan pemeriksaan lab itu semuanya dijamin. Tentunya dengan sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Jadi nggak usah khawatir Mas, itu akan dijamin. Memang yang tidak dijamin tadi saya sudah terangkan, kalau itu ada peralatan kebutuhan sehari-hari, misalnya anggap aja mohon maaf pampers dan lain sebagainya, itu di luar dari penjaminan pelayanan kesehatan. Tapi selama dia mengikuti aturan mulai dari administrasi, kemudian pelayanan dengan dokter, kemudian pengobatan dan lain sebagainya, itu dijamin. Nah, yang perlu diberikan bahwa di BPJS Kesehatan itu saya ingin menerangkan begini, obat-obatannya itu sudah sesuai dengan aturan dari Kementerian Kesehatan lewat Fornas tersebut. Di dalam Fornas itu ada obat paten dan generik, tinggal nanti memilih dari fasilitas kesehatan tersebut. Jadi tidak benar ya, misalnya obatnya BPJS itu obat yang tidak cocok gitu ya. Kita meluruskan nih coba nih. Tidak. Jadi itu sudah termaktub dalam namanya Fornas siapa yang menentukan, ada dari Peraturan Menteri Kesehatan yang sudah dicantumkan dalam Fornas, obat-obatan yang sudah dijamin di dalam BPJS Kesehatan. Yang nggak boleh dari rumah sakit adalah menarik iur biaya dari obat tersebut. Bukan obat-obatan Pak, berarti tetap obat ya. Kalau obat-obatan tuh dari plastik ya. Oh iya. Artinya kan tetap obat beneran, obat ya. Obat bener, obat itu. Kalau obat-obatan dari plastik ya Mas. Sesuai dengan siap. Enggak, nanti masyarakat tuh soalnya masih gitu. Kadang kan orang kalau mendapatkan informasi yang tidak tepat, kemudian wah kalau BPJS itu begini, tapi ya pakai BPJS juga. Nyatanya ya
obat beneran gitu, bukan obat-obatan. Obat beneran. Kalau soal ini dibalik ya, sekarang bukan peserta tapi kemudian fasilitas kesehatan untuk klaim, Pak. Iya. Gimana itu? Ya itu teknis banget. Jadi gini, kalau masalah klaim, ketika rumah sakit sudah menjalankan tugasnya dalam hal melayani peserta JKN dalam hal ini pengobatan dan lain sebagainya, maka tagihan tersebut akan diserahkan oleh kami. Tentunya tidak bahasa kami tidak langsung membayar, tapi kita melakukan verifikasi terhadap klaim tersebut, apakah sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada, baik dari administrasi, medis dan lain sebagainya. Karena ada aturannya. Jadi teknisnya seperti itu, Mas. Jadi nanti baru kita lihat dan kita akan bayarkan kepada rumah sakit tersebut. Pak, kalau ngomongin di BPJS Yogyakarta kan, kalau cabang Yogyakarta sini kan membawahi, tadi Bapak dan Ibu menyampaikan membawahi kota Yogyakarta, Bantul dan Gunung Kidul ya. Siap. Terus kemudian Sleman itu dengan Pamprogo. Bagaimana kemudian untuk mereka peserta ini mengaksesnya lintas gitu, Pak? Misalkan Sleman ngaksesnya nggak masalah ya? Nggak masalah. Asalkan sesuai dengan aturan dan regulasi. Jadi kalau misalnya anggap saja si A di FKTP-nya di Sleman, tapi karena rumah sakit tipe D-nya ada di mana, di perbatasan dengan di Yogyakarta, tapi memang terdekat dari sana, ya bisa untuk dilanjutkan ke rumah sakit tersebut. Jadi yang tidak boleh itu misalnya begini ya, Mas ya. Kalau misalnya dia di FKTP A tapi kepengennya di sana gitu kan, itu nggak bisa, karena di sekitar daerah tersebut ada rumah sakit yang bekerja sama dengan FKTP tersebut. Maksudnya bekerja sama dalam artian sistem rujukannya yang terdekat dari FKTP tersebut. Pak, kalau Bantul dan Gunung Kidul kota itu kan di kota ya ngikutnya kantor cabang. Tapi di Bantul dan Gunung Kidulnya sendiri ada ya dari kepanjangan BPJS Kesehatannya ada. Jadi di setiap seluruh Indonesia ya, Mas ya. Di setiap kabupaten ada kantor cabang, kantor kabupaten kami, kantor kabupaten kami yang insya Allah berada di titik-titik pusat kota. Jadi di Bantul ada kepala kabupaten kami, kemudian di Gunung Kidul juga ada, di Kulon Progo juga ada. Kecuali Sleman sudah menjadi kantor cabang sendiri ya. Aksesnya sama aja, nggak ada yang beda dengan di kantor cabang. Sama ya, sama rata. Maksudnya dalam artian tidak ada perbedaan antara Yogyakarta dan Sleman dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN. Jam kerja, Pak, barangkali nanti ada yang ini kan sudah mulai sedikit-sedikit. Masyarakat tahu jam kerja Senin Jumat, Pak. Sabtu off ya, Sabtu Minggu off. Pakai layanan layanan banyak sekali nih, bisa diakses ya. Siap. Kalau itu ready ya setiap saat ya, layanan itu ready. Jadi kalau kita di kantor aktifnya kita melakukan pelayanan itu dari jam 8 sampai jam 3 sore, jam 15.00 itu layanan aktifnya kita, jadi kita bekerja. Tapi kita kalau yang layanan untuk di luar jam kantor itu ada juga Pandawa tadi, Mas. Itu bisa diakses 24 jam. Tapi begini, Mas, bahasanya kalau 20 jam bukan artinya nanti kita selesaikan, biasanya nanti kita akan selesaikan di pagi harinya. Tentunya kita punya SLA-nya masing-masing terhadap permintaan dan keluhan informasi tersebut. Begitu. Nah, sekarang masukkan aja, Mas. Apabila ada keluhan di rumah sakit sekarang, misalnya ini ada permasalahan nih, katanya rumah sakit tidak menjamin, nih BPJS sudah menjamin dan atau lo misalnya begini yang sering terjadi lagi, Mas. BPJS cuma menjaminnya sekian hari gitu ya, nggak bisa ditanggung lebih dari dari 3 hari atau 4 hari gitu. Bagaimana saya akan menyampaikan keluhan ini? Silakan di rumah sakit itu ada poster kita, ada leaflet kita, namanya BPJS 1, Mas. Itu yang siap, jadi BPJS yang siap membantu peserta JKN. Silakan di sana ada nomor WA saja. Jadi nomor WA dari dari pegawai kita yang masuk dalam BPJS 1 tersebut. Nah, kalau ada keluhan silakan langsung sampaikan saja kepada mereka. Nanti akan ditindaklanjuti. Pak, itu 24 jam. Secara di atas kertas 24 jam. Tapi ya nggak mungkin ya, misalnya jam 2 pagi di WA terus harus dikerjakan jam 2 pagi, enggak. Tapi akan kita kerjakan nanti di pagi harinya. Insya Allah. Bu, kalau program untuk
benefit peserta, monggo Bapak misalkan mau ini juga untuk benefit lebih itu apa Pak sekarang yang sedang digodok atau misalkan sedang ini? Iya. Buat peserta ini. Mungkin kalau benefit tidak ada, tapi yang jelas kami juga ada program-program lain, misalnya namanya kita bantuan kepada peserta JKN, misalnya kacamata ini Mas. Jadi kacamata ini bisa kita bantu, tapi bukan sesuatu yang misalnya harganya 1 juta kita bayar 1 juta. Berapa persennya ya? Ya, jadi kelas 1 itu kalau nggak salah 300, kita bantu 300. Ini nggak sejak pertama kok ya Pak ya, baru berapa tahun ini ya? Oh, kalau dari zamannya Askes sudah ada. Oh sudah ya. ada. Jadi bantuan kacamata ini. Iya. Kemudian berikutnya ada 150 atau paling rendah itu di kelas 3 ya. Jadi bantuannya. Kemudian ada juga protesa gigi. Misalnya gigi kayak saya gini ya, ompong. Kalau ingin diperbaiki, tapi bukan untuk kecantikan ya Mas. Kembali. Ya. Indikasi medis. Jadi mungkin dia kesulitan bekel gitu enggak ya? Enggak. Kecuali kalau bekel kebutuhan gimana Pak? Kemudian karena memang misalkan amit-amit nih, kemudian ada struktur giginya yang berpotensi kemudian akan merugikan si peserta, harus dibekel gitu. Sampai sekarang kita belum ya. Jadi kita yang masih kita jamin adalah protesa gigi. Karena ada indikasi medis bahwa kalau orang nggak pakai gigi tiruan atau protesa tersebut akan kesulitan dalam mengunyah atau berbicara dan lain sebagainya. Nah itu harus ditanamkan dengan protesa gigi. Kemudian alat bantu dengar. Saya agak lupa kalau nggak salah 1 juta atau berapa. Kemudian 1,1 juta ya kalau tidak salah alat bantu dengar. Itu bantuan namanya, Mas. Kemudian crack. Jadi crack itu ya untuk ini juga kita bantu. Kemudian apa lagi ya? Kursi roda nggak ya? Kursi roda tidak. Sama collar neck. Collar neck juga kita kalau misalnya ada cedera di leher itu ya, untuk collar neck juga kita bisa bantu pembiayaannya. Tapi bukan artinya harganya 5 juta kita ganti 5 juta. Namanya kita cuma bantu saja. Dengan sesuai dengan aturan dari peraturan Menteri Kesehatan. Meringankan mas itu ya. Betul. Pak, kalau misalkan ini Pak, ini saya lebih spesifik ambil kasih ya, kayak sinus gitu misalnya. Iya. Itu misalkan mau penanganan gitu, masuk komponen BPJS nggak? Saya kembalikan lagi. Jadi kalau itu indikasi medis pasti akan dijamin Mas. Jadi nanti silakan misalnya si A kena penyakit sinusitis, silakan dulu berobat dulu di FKTP. Bukan artinya tidak bisa ditangani oleh dokter umum, itu bisa semuanya. Cuma nanti dia akan melihat mendiagnosa dulu. Oh iya, dengan obat-obatan yang beliau pernah pelajari, pernah melakukan pengobatan, moga dengan pengobatan ini berhasil. Jadi kalau udah enak di FKTP, ngapain kita ke rumah sakit Mas Sigit kan gitu ya. Jadi di FKTP tersebut kan enak, konsultasi dan lain sebagainya bisa dilakukan. Tapi tadi walau-alamnya ternyata si peserta JKN ini ketika pengobatan tidak ada perbaikan sama sekali. Dan diperiksa oleh dokter umum tersebut, ini kok malahan tambah berat kan misalnya dalam pemeriksaannya. Tentu nanti akan dirujuk ke rumah sakit, langsung ke poli THT, misalnya ketemu dengan dokter THT untuk diberikan penanganan yang lebih lanjut. Begitu. Komplit ya sebenarnya ya udah. Mau gigi sudah, alat bantu dengar, kacamata, bahkan sampai kacamata, yang penting tidak narkoba, tidak operasi plastik, tidak kosmetik gitu. Untuk terdekat dari BPJS Yogyakarta mau ada apa nih Pak? Yang terdekat ya, tentunya kita bisnis useless-nya ya, bisnis seperti biasa kegiatan kita sehari-hari adalah sosialisasi ya, sosialisasi kepada khalayak ramai. Terus yang kemudian adalah bagaimana engagement kepada peserta JKN, kepada stakeholder, bagaimana jadi kita memberikan informasi nih kepada stakeholder, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi tentang pelayanan kesehatan maupun tentang kepesertaan yang ada di daerah istimewa. Kalau stakeholder, kalau di konteks Yogyakarta siapa aja sih Pak stakeholdernya? Ya semua, hampir dinas kita kesehatan semua. Lah jelas. Tapi yang jelas pasti dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendudukan pencatatan sipil. Kami juga merambah sampai dinas penanaman modal terpadu ya, satu pintu itu ya DPR.
DPMTSP. Namanya susah banget tuh Iya, singkatnya. betul. Gitu. Kemudian banyak Mas, kalau kita nanti berurusan dengan ASN, Badan Kepegawaian Daerah, dengan anggaran, BKAD dan lain sebagainya kita bekerja sama. Jadi TNI Polri. TNI Polri juga betul Mas, dengan teman-teman dari TNI Polri. Jadi itu yang sering kita lakukan, tidak ada hentinya lah Mas, pekerjaan kita. Jadi step by step, termasuk kita melakukan pemberian informasi lewat Tribun di sini, itu bagian dari. Bagaimana dengan para pedagang nih soal kepesertaan Bu, pedagang, terutama pedagang-pedagang di pasar-pasar tradisional gitu. Ya. Sejauh ini bagaimana Bu? Kalau dari sisi kami BPJS Kesehatan tadi ya, ini memang kalau pedagang bermacam-macam ya. Jadi kalau pedagang itu ada yang sektor dia mendaftar mandiri. Ada yang kalau memang pedagang UMKM kecil ya, misalnya dia hanya sendiri ya, misal tidak mampu, itu juga ada beberapa yang dijamin oleh pemerintah. Jadi kalau ada tadi pedagang toko-toko besar ya, dia masuk ada pekerjanya dan ada katakanlah karyawan, itu memang masuk kriteria yang tadi di PPU yang perusahaan tadi golongan pekerja penerima upah tadi. Jadi macam-macam. Jadi Bu, kalau kualifikasi dia bisa mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS, koalisi pemberi kerja itu apa sih Bu? Kualifikasinya apa? Apakah harus perusahaan yang size bisnisnya besar atau bisa juga UMKM rumahan bisa gitu? Apa Bu? Ya, jadi ada beberapa ya. Jadi ada perusahaan CV, PT, ya. Adapun juga UMKM itu dengan legalitas ya. Jadi persyaratan-persyaratan jika itu masuk UMKM, kemudian ada pekerjanya, ada pemberi kerjanya, maka tetap dimasuk di sektor pekerja. Satu karyawan aja juga bisa. Contohnya yayasan ya, ada yayasan pendidikan ini ya. Dia itu ada cuma ternyata sedikit sekali dia karyawannya hanya satu bisa. Seperti itu. Kan ada perjanjian kerja ya, diikuti oleh perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan karyawannya seperti itu. Terus bagaimana kemudian kalau yang perusahaan besar itu kan kadang juga ada ini Bapak dan Bu, ada kepesertaan di asuransi kemudian. Nah itu berarti bagaimana ininya Bapak Ibu? Terserah pesertanya dikembalikan ya? Iya. Jadi itu bagian benefit saja Mas. Jadi kami suka menganjurkan kepada teman-teman di badan usaha untuk bisa mempergunakan BPJS Kesehatan terlebih dahulu. Nah, bisa nggak menggunakan asuransi tambahannya? Bisa. Kalau misalnya kenaikan kelas ya, dia ada selisih biaya, itu bisa di cover oleh asuransi. Tentunya saya mungkin nanti bisa regulasi, regulasi aturannya nanti di mungkin teman-teman asuransi swasta yang lebih paham. Tapi yang jelas itu bisa diklaimkan tersendiri kepada asuransi swasta tersebut. Tapi yang jelas kami suka memberikan informasi bahwa kalau misalnya Anda sakit dan lain sebagainya, tolong pergunakan dulu BPJS Kesehatan. Karena itu kan dari A sampai Z akan dijamin. Jangan sampai nanti ada masalah di kemudian hari. Begitu. Menarik sekali obrolannya. Banyak informasi yang selama ini simpang siur kemudian akhirnya diluruskan oleh Pak Aris dan Bu Irna di sini. Kita pengen nanti di episode selanjutnya di lain kesempatan kita ngobrol-ngobrol kemudian dengan menghadirkan khalayak sebagai audiens dan kemudian kan tentu akan dari mereka sendiri pertanyaan benefit apa atau layanan apa yang kemudian mereka tidak tahu, hak dan kewajiban apa yang bisa ditanyakan langsung kepada para pakarnya BPJS Kesehatan. Terima kasih. Sekali lagi saya sudah datang di Tribun Jogja di 1 dekade program JKN BPJS Kesehatan kuat berkualitas untuk Indonesia yang semakin sehat. Sehat-sehat Pak. Amin. Ibu sehat-sehat selalu. Sukses buat BPJS Kesehatan. Semoga semakin jos gandos. Terima kasih. Dan Tribun News jauh bisa lebih maju dan lebih. Amin Bapak. Amin. Terima kasih. Kita sama-sama bersama BPJS kita tetap sehat. Begitu kira-kira
Terima kasih Tribuners di rumah. Episode kali ini kita akhiri. Saya Sigit Widya mohon pamit. Kita bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang.